Mohon maaf saya tidak bisa bukan meremehkan satu suku atau tentu ada dari orang timur yang memang menusuk santri-santri itu sendiri di Jalan Prawiro Taman pada waktu itu. Bahkan atau masih memegang teguh adat budayanya dibawa ke Yogyakarta. Iya. Budaya kekerasan mungkin di kampungnya kayak gitu udah hal yang biasa dibawa ke sini gitu Iya, kan. benar. Itu hal yang salah gitu. Jogja itu murah itu salah juga gitu. Iya, benar. Jogja itu murah enggak juga, Enggak juga. gitu kan. Jogja itu untuk taraf hidup nyaman iya kalau gaji lu 10 juta gitu Iya, kan. Ya sama aja pengeluaran. Ya sekarang saya kenapa pengen ke Jogja karena biaya hidupnya murah. Padahal enggak juga gitu. Berbicara Oke, halo sobat gagal bijak, selamat siang. Kali ini kita kedatangan lagi ya teman saya juga, Bang Henry. Bang Henry dari mana ini asalnya? Langsung paling saya dari Bandung aslinya. Aslinya dari Bandung. Di sini di Jogja ini berarti kuliah. Kuliah, alhamdulillah kuliah. Jurusan apa Bang Henry ini? Saya ambil jurusan hubungan internasional. Hubungan internasional. Oke, mantap. Jadi teman-teman, di sesi kemarin kan kita bahas tentang HMI. Nah, di segmen kali ini kita bakal bahas terkait dengan etnosentrisme dan premanisme yang ada di Yogyakarta gitu. Kan teman-teman mungkin pernah dengar Yogyakarta berhenti nyaman, Yogyakarta keletih dan sebagainya. Nah, kita bakal kulas apa sih itu makna dari etnosentrisme, makna dari premanisme. Oke, Bang. Kalau etnosentrisme itu sebenarnya apa sih? Etnosentrisme sendiri sebenarnya antara etnis-etnis atau budaya kultural yang memang terjalin di suatu wilayah atau geografis tertentu itu sendiri, baik ras, suku ataupun agama gitu. Terusus memang ketika saya masuk ke Jogja itu saya melihatnya Jogja ini sebagai mini Indonesia itu sendiri. Dari Sabang sampai Merauke itu kita bisa jalin hubungan di Jogja itu sendiri gitu. Teman-teman saya bukan hanya dari orang Sunda, tapi di sini banyak sekali saya menemui teman-teman yang ada dari orang Timur, ada yang dari Sumatera, ada yang Sulawesi, bahkan teman-teman saya yang di luar negeri itu sendiri gitu. Karena memang Jogja ini terkenal sebagai kota pelajar gitu kan. Makanya banyak sekali orang-orang perantau itu mayoritas di Jogja ini orang-orang yang mau belajar dan juga memang tingkat ekonomi dan wisatanya itu sangat tinggi gitu. Oke, berarti etnosentrisme itu kita lebih cenderung kepada kondisi masyarakat yang heterogen, kemudian multikultural gitu ya. Multikultural memang di situ. Dengar-dengar sebelum ke Jogja ente ini pernah kuliah di Cina gitu ya? Iya betul. Nah, itu berapa lama itu di Cina itu? Saya di Cina pada waktu itu hampir 1 semesteran. Satu gitu. semesteran. Sebelum adanya COVID, setelah COVID saya ibaratnya kayak gap year, masuk baru terima di Universitas Islam Indonesia sekarang ini. Gitu. Berarti di Jogja udah berapa tahun stay ini? Kurang lebih saya 4 tahun lah. 4 tahunan, wah udah lumayan lama ya teman-teman. Ini Betul. Bang Henry ini di Jogja ini. Selama di Jogja itu kan ya kita selalu lihat tuh bahwa kita hidup di kondisi masyarakat yang heterogen kan. Betul, heterogen. Banyak orang datang ke sini itu nggak cuma dari satu daerah sebenarnya, tapi ada dari daerah lain, berbagai etnis, berbagai suku dan berbagai bahasa gitu kan. Nah, tapi etnosentrisme itu selain dari sisi positifnya yang kemudian keberagaman itu jadi hal yang indah, hal yang baik, hal yang unik, tapi ada sisi negatifnya juga. Betul. Gitu kan. Kadang ada stereotip atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Betul memang. Ada diskriminasi, ada stereotip yang buruk, lebih bahkan cenderung ke tindakan kriminal gitu kan, sematan untuk orang-orang tertentu. Nah, kemarin dengar nggak ya apa namanya kasus di Kerapiak baru-baru? Iya betul. Ya, menurut lu gimana itu? Yang memang kasus kriminalitas di Jogja ini cukup signifikan untuk sekarang ini. Bukan hanya soal kelitih gitu. Memang khasnya kelitih dengan begal itu di Jogja itu berbeda gitu. Kelitih ini memang sekumpulan remaja yang memang masuk ke dalam geng motor dan juga mencari-cari korban gitu kan. Nah kemarin ini aksi premanisme yang di Kerapiak itu ada santri 2 orang itu terkena, mohon maaf saya tidak bisa bukan
meremehkan satu suku atau tentu. Ada dari orang timur yang memang menusuk santri-santri itu sendiri di Jalan Prawiro Taman pada waktu itu. Bahkan santri-santri itu demo atau minta haknya atau misalkan mencari orangnya itu ke Kapolda waktu itu. Ya, ini juga didasarkan ada teorinya itu dari Ferdinand Tonis. Dalam bukunya itu ada 2 teori yang bisa disebut dengan Gemeinschaft dan Gesellschaft gitu. Gemeinschaft ini kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah paguyuban. Paguyuban itu didasari oleh kesamaan rasa, moral, dan satu ikatan darah. Dan di Jogja berbanyak suku dan etnis itu bahkan ditampung ada asrama-asramanya gitu. Iya, benar. Ada asrama-asramanya dan mereka tuh memiliki ikatan yang sangat kuat. Gitu. Ikatan yang sangat kuat yang mana kalau misalkan kalau kata orang tua saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, seperti itu. Betul. Dan banyak sekali orang-orang yang di luar sana ini masih memahami atau masih memegang teguh adat budayanya dibawa ke Yogyakarta. Budaya kekerasan mungkin di kampungnya kayak gitu udah hal yang biasa dibawa ke sini gitu kan. Benar. Itu hal yang salah. Betul. Gitu. Makanya itu kayak kemarin gitu kan banyak sekali tragedi antara suku A dengan suku B berantem gitu kan. Kemarin juga khususnya dari restoran atau disebut dengan orang Jawa itu SCBD gitu kan. Restoran Congcat Barbasari Depok. Nah, itu rawan-rawan sekali untuk memang kriminalitas di situ gitu. Dan juga ada satu lagi yang disebut dengan Gesellschaft. Nah, Gesellschaft ini orang-orang petembayan kalau bahasa Indonesia itu. Mereka terikat karena kepentingan individunya lebih kuat daripada kepentingan asosiasi atau kumpulan. Gitu. Jadi gua itu lebih lebih memedulikan individu gua dibanding masyarakat atau sosialisasi komunal. Beda lagi dengan yang tadi yang paguyuban tadi. Paguyuban ini memang kalau misalkan di desa-desa dipakai itu biasanya karena ikatan darah yang sangat kuat gitu. Gua orang Sunda akan ngebela orang Sunda juga. Betul. Saya misalkan dari timur, saya akan membela orang timur juga. Apapun alasannya itu akan saya perjuangkan. Betul. Seperti itu. Mereka tuh masih kuat di tradisi kultur yang memang dibawa dari rumahnya sendiri ke Jogja. Gitu. Kalau saya memang dari amanah dari ibu saya di situ bilang di mana bumi pijak di situ langit junjung. Karena sebenarnya yang jadi peristiwa unik saya pada waktu itu memang ketika datang ke Jogja, ya setiap orang memiliki culture shock sendiri. Baik di Cina saya dapat culture shock juga, ke Jogja juga sama. Di Jogja saya dapat culture shock. Jadi nggak ada itu kiri kanan gitu kan di Jogja nih, adanya tuh selatan utara gitu kan. Jadi bingung. Kok orang Jogja tuh pinter-pinter ya gitu. Tahu utara, selatan, barat gitu. Ternyata memang ada patokannya kalau di Jogja. Kalau di Cina itu memang budayanya beda dengan Asia Tenggara gitu kan. Mulai dari makanan, mulai dari kebiasaan itu beda. Kalau di Jawa memang khususnya di Jogja itu budayanya tuh unggah-ungguh atau sopan santun gitu memang sangat tinggi orang someah lah kalau bahasa someah betul sile asih gitu kan. Sile asih. Nah memang itu yang harus kita junjung tinggi gitu. Jangan menganggap bahwasanya rasa yang paling kuat gitu ya. Gitu. Jangan sampai gitu kan terlalu memang mementingkan rasnya sendiri. Yuk kita tuh sama-sama anak perantau gitu kan. Makanya saya tumbuh lahir dan memang saya juga bisa berproses di HMI yang memang di HMI itu sendiri bukan hanya menampung orang-orang Sunda. Dari manapun latar belakangnya apapun kita bertukar pikiran, bertukar ide. Baik itu misalkan saya dapat orang timur kayak gimana perspektifnya mereka. Dari orang Sunda kayak gimana, dari orang Jawa sampai Sabang sampai Merauke. Jadi itu berbeda-beda makanya saya sampai sekarang ini memang sangat berterima kasih sekali kepada himpunan saya sendiri gitu. HMI memang yang bisa sampai detik ini sampai saat ini saya bisa berkiprah gitu sampai bisa berbicara mungkin dengan di host yang andalan ini juga gitu kan. Gitu. Jadi FYI aja teman-teman, kita ini lagi nge-shoot di daerah pedesaan Lingo, Bantul.
Ya suasananya asri karena saya pribadi sama Bang Henry ini kan tinggal di daerah padat gitu kan. Di Sleman itu udah bukan lagi banyak akamsi atau Betul. anak kampung sini, tapi majoritinya itu pendatang. Pendatang, betul memang. Jadi Saya kuliah pun banyaknya teman-teman itu yang perantau juga. iya, kalau kita di kota di Sleman udah jarang banget lihat orang Jogja asli. Tapi kalau di sini, banyak. sangat-sangat banyak gitu kan. Nah, jadi kita coba cari suasana yang Hmm. asri, suasana yang bagus lah gitu. Refreshing juga sekalian. Oke, berbicara tentang kondisi masyarakat yang heterogen. Tribal atau rasa kesukuan itu kan memang udah ada, sejarah peradabannya cukup Betul. lama juga kan. Manusia itu kan berkelompok dia kan. Betul. Berkelompok, si A dengan seperti ini, si B dengan seperti ini, dan mereka mementingkan kepentingan kelompoknya masing-masing gitu. Apalagi di Indonesia ini udah berbagai Iya. suku, berbagai bahasa, kemudian tentu dengan kepentingannya masing-masing. Tapi ingat kita ada Bhinneka Tunggal Ika, Nah, itu yang bisa mempersatukan Indonesia itu. slogan apa tuh, semboyan lah. Semboyan. Ya memang kalau kita lihat ya, kalau di Jogja ini, khususnya di beberapa titik gitu kan, daerah Sleman di Babarsari itu sering terjadi konflik antar suku ini dan suku itu gitu. Tapi yang konflik itu memang mahasiswanya gitu. Juga kita miris juga sebenarnya ngelihatnya. Betul. Ada sebagian mahasiswa yang terlibat di sana, yang harusnya seorang akademisi itu kan sudah tidak lagi berdebat tentang perbedaan gitu kan. Mereka harusnya bisa menganalisis lah. Oh, hal-hal seperti ini tuh udah bukan lagi sajian untuk kita kan. Betul, betul memang. Karena kalau kita tarik historisnya, perbedaan itu bakal selalu ada. Tribal, kemudian etnis. Betul. Maka yang dibilang Huntington juga, untuk konflik itu sendiri bukan didasarkan ideologis ataupun ekonomi. Jadi? Gitu. Yang didasarkan kata Samuel Huntington, itu yang didasarkan itu adalah kultural, bukan antara ideologis atau ekonomi. Gitu. Kalau misalkan perekonomian, contoh di sini perekonomian sederhana, apakah di sini tingkat kriminalitasnya tinggi? Ya, tentunya enggak, kalau kulturalnya memang sangat baik. Itu udah Huntington bilang bahwasanya ya, yang menjadi faktor utama tingkat kriminalitas atau konflik itu sendiri bukan didasarkan atau dari ideologis ataupun ekonomi, tetapi didasarkan oleh kultural atau perasaan moral itu sendiri gitu. Karena kriminal itu terjadi bukan hanya bukan dari dasar karena kita gak punya uang gitu, bukan dasarkan ideologi saya, tapi dasarkan dari kultural itu sendiri gitu. Ketika saya pergi ke Cina di Zhejiang waktu itu. Zhejiang itu provinsi? Iya, provinsi Zhejiang. Tepatnya di Hangzhou pada waktu itu. Oh iya. Tingkat kriminal itu sangat rendah. Secara ekonomi sangat, mereka tuh di bawah UMR pada waktu itu. UMR Cina tapi betul. Bukan UMR Jogja. Betul. UMR Cina. Dan yang terkenal mungkin teman-teman kalau misalnya pernah ke Cina, yang terkenal cuma ada Shanghai, Beijing. Hangzhou itu nggak pernah orang-orang tahu. Mungkin yang terkenal sekarang Dr. Stella dari Tsinghua. Dari Tsinghua University. Zhejiang ini jarang pernah orang ke expose, tapi tingkat kriminalitasnya sangat rendah gitu. Karena kesadaran penuh dari masyarakat itu sendiri gitu. Ketika kita berbuat kejahatan, itu akan berdampak kepada banyak orang gitu. Makanya high impact-nya tinggi gitu. Dan juga yang menjadi permasalahan khususnya di Jogja itu pertama memang tingkat kriminalitas itu bisa kita redam gitu. Ada namanya itu mulai dari pejabat kepolisian atau pejabat negara, tapi mulai sadarlah dari diri sendiri gitu, dari kita sendiri, mulai dari lingkungan, karena lingkungan ini sendiri memang sangat mempengaruhi, kata Huntington. Lingkunganmu akan mempengaruhi jati dirimu sendiri, seperti itu. Maka mulai dari teman-teman ya, karena kita mahasiswa gitu kan, bersikaplah sebagai akademis gitu, jangan orang-orang akademis yang arogan, egois. Ya bahkan saya dengar juga bahwasanya orang-orang yang kayak di akademis sekarang, khususnya di kampus-kampus itu, orang yang kritis itu selalu didiskriminasi gitu, sok pinter atau kayak gimana. Yang itu malah budaya kritis ini harus dijaga karena Jogja gitu, karena Jogja itu sendiri. Saya juga pernah pengalaman gitu, pernah dibenci oleh satu kelas karena saya sering bertanya, karena rasa penasaran saya sangat tinggi gitu. Saya selalu bertanya ke dosen, kok menjadi suatu hal yang aneh, maksudnya bukan aneh, malah teman-teman saya tuh membenci saya. Nah itu menjadi habit yang, atau jadi kultur lingkungan
konflik itu sendiri. Kalau misalkan ketika di luar negeri ada yang bertanya, itu sangat difasilitasi. Bahkan setelah kuliah selesai pun difasilitasi. Misalkan kita ngobrol sama dosen. Di sini kita nanya-nanya, itu teman-teman kita nggak nge-support. Maka Betul. support system itu perlu, lingkungan itu perlu. Berarti budaya akademiknya Bang Henry itu gak disukai sekelas itu bukan karena etnis berarti ya, bukan karena dari mana, tapi karena memang kultur akademiknya aja. Iya betul. Saya rasa itu mah sama aja di tempat lain gitu kan. Iya. Tapi kan Jogja itu terkenal dengan industri pariwisata ya. Betul. Pariwisata yang cukup banyak, cukup ramai dan memang jadi salah satu destinasi yang wajib untuk dikunjungi, bahkan wishlist orang-orang di luar Jogja itu wah pengen ke Jogja, pengen liburan. Betul. Tapi dengan adanya fenomena yang seperti ini, fenomena kayak contohnya keletih lah. Ya, keletih. Kalau kita lihat keletih itu kan beberapa sumber bilang kalau mereka berasal dari anak-anak sekolah atau gangster gitu kan. Kalau kita di daerah Jabar tawurannya itu kan dia siang ya. Betul. Karena memang di keramaian dan barbar gitu kan. Tapi kalau di sini katanya malam gitu kan, malam. Nah, korban yang kena itu misalkan dari orang yang bukan dari lawan sekolahnya. Betul. Itu random katanya ya. Iya, jadi random. Apapun alasannya, kayaknya memang itu nggak bisa dibenarkan deh. Nggak bisa dibenarkan. Waktu itu saya pernah ikut PIMNAS mengenai menganalisis perihal dengan keliti itu sendiri. Memang keliti ini ya tadi didominasi oleh remaja, ada yang ikut gangster dan lain, dan memang faktor utamanya adalah dari keluarga. Dari keluarga itu sendiri memang yang mengabaikan dan tidak dan acuh terhadap anaknya gitu sendiri. Maka yang perlu dibimbing itu orang tuanya sebenarnya. Bukan kita nyalahkan terus anaknya, tapi anaknya itu dari pembinaan orang tua itu sendiri yang memang tidak sepenuhnya mengontrol anaknya. Dan juga tadi dibilang kalau di Jabar misalkan siang-siang, kalau kelitih itu di Jogja itu malam-malam. Karena ada miskonsepsi kelitih itu. Dulu itu kelitih cuman dibilang orang Jogja itu sendiri untuk cari angin katanya. Dan kalau misalkan ada kejadian kayak mohon maaf kayak ngebacok atau gimana tuh, dulu tuh untuk menyerang antara kelompok ke kelompok gitu. Berarti motifnya sama ya berarti? Iya, asalnya seperti itu. Tapi kesini jadi random gitu kan. Nah, ini harus ada pencegahan juga gitu kan. Nah, pencegahannya ini bukan dari ditindaknya itu bukan langsung dari aparatnya gitu. Tapi kita butuh namanya itu psikolog gitu. Iya, psikolog penetrasinya langsung ke individu gitu kan. Iya. Penetrasi ke secara personifikasi gitu. Tapi menurut Bang Henry sendiri, Jogja itu masih nyaman gak buat dikunjungi atau untuk tinggal? Untuk tinggal sejauh ini saya nyaman gitu. Karena memang Jogja ini apapun yang saya dapat, memang Jogja ini nyaman lah, nyaman. Saya juga lama di sini kurang lebih 5 tahun gitu di Jogja, 4-5 tahun di Jogja. Pertama emang ada culture shock, tapi untuk tingkat kenyamanan untuk tinggal nyaman, untuk pelajar nyaman. Tapi untuk orang-orang pekerja itu mungkin bisa mikir 2 kali gitu. Karena mohon maaf nih, Jogja ini UMR-nya berapa? 2 juta sekarang, rendah lah. Maka orang-orang Jogja ini yang ditingkatkan ini oleh pemerintah sekarang ini emang UMKM, pariwisata dan mahasiswa atau pelajar itu sendiri. Tapi kalau untuk misalkan kita wisatawan nih datang ke Jogja itu masih nyaman gak sih dari ada tindakan kriminal gitu tuh kira-kira atau premanisme itu? Nah itu balik lagi ke diri sendiri ya, kita memang harus ada pencegahan itu kan. Aware lah berarti. Awareness terhadap diri sendiri. Memang namanya tindak kejahatan itu di mana-mana ada di Jogja gitu kan. Ya mungkin banyak terekspos di Jogja gitu kan. Satu nih gue yang menarik nih. Ada dari orang-orang tertentu lah, dari etnis tertentu, dari suku tertentu yang kita berbicara tentang mahasiswa yang datang kayak kos-kosan gitu. Iya betul. Beberapa ada yang ngelarang loh, misalkan kamu dari asal mana gitu, dari daerah ini, nggak boleh. Nah, dulu juga beberapa kali tuh saya pernah lihat gitu, kenapa nggak dibolehin? Katanya yang pertama sering mabuk, yang kedua sering berbuat anarkis, kriminal gitu kan. Ya itu kan sebenarnya stereotip yang digeneralisasi gitu. Dan ya kita nggak bisa mengeneralisir bahwa semua orang yang dari sana itu seperti itu. Betul. Tapi tetap yang namanya sudah menjadi isu gitu kan, sudah menjadi
eh, apa hal-hal yang sering didengar orang pasti diamini bersama gitu. Iya, Bahkan betul. gini loh, ada satu kos yang memang itu nampung khusus orang-orang dari sana semua. Nah, itu Hmm, tadi kita ngomongin asrama gitu kan, iya, salah satu asrama. asrama karena ketidakmampuan mereka para pemilik kos ini untuk menghandle, untuk Mm-mm. memanajemen anak-anaknya karena lain hal Mm-mm. gitu kan, makanya ditolak gitu. Iya, Ya gue miris sih liatnya iya, gitu. banyak sekali diskriminasi terhadap suku atau ras tertentu di Jogja itu sendiri gitu ya. Mm-mm. Memang itulah, warga Jogja khususnya gitu kan yang nonton ini mungkin bisa introspeksi diri, semua orang punya salah gitu kan. Mm-mm. Nggak bisa kita generalisasi dari mana kamu, asal mana Mm-mm. kamu. Tiap orang itu nggak ada orang jahat, nggak ada orang baik, adanya orang gitu. Kadang dia bisa jahat, kadang bisa baik Iya. gitu. Jangan kita terlalu mengeluh-elukan gitu. Oh, si ini mah orang baik gitu. Mm-mm. Kalau besok dia berbuat jahat gimana? Kan Iya, kita tahu. iya, Nggak benar. bisa kita elu-elukan semuanya. Sini orang ras ini mah, si suku ini mah suka mabok gitu. Mm. Lah kalau besok tobat gimana? Iya, Makanya nggak ada orang baik, nggak ada orang jahat, iya, adanya orang. iya, mabok. Oh, kadang dia bisa baik, kadang bisa jahat. Iya namanya mabuk, kenakalan apa remaja akhir itu kan nggak hanya dilakukan oleh satu suku Betul. atau kelompok tertentu, tapi banyak gitu. Mm-mm. Terus terkait dengan premanisme, tapi kalau gue lihat di Jogja ini pemalakan nih nggak ada sih ya, jarang ya. Iya, paling Si pemalak. pungli ya. Pungli ya, kalau pungli itu kan memang culture-nya orang Indonesia gitu, dari Ini kalangan harus atas sampai diberantas nih. bawah. Aduh. Yang pemerintah Jogja ini kalau nonton nih berantas nih. Berantas pungli di Jogja gitu. Betul, pungli itu meresahkan. Meresahkan gitu kan. Meresahkan banget. Pungli. Saya ke Indomaret beli sabun muka, ada punglinya 2.000 padahal udah jelas di Oh, situ itu parkir gratis gitu kan. Iya. Karena ada biaya sendiri gitu kan, misalkan dari supermarket itu sendiri untuk parkirnya itu sendiri. Kok tiba-tiba ada gitu kan. Kalau masalah parkir Jogja juga gue sempet dengar tuh kayak di Malboro itu parkir mobil 25.000. Itu 25.000. Sempat jadi isu juga. Terus yang orang makan nasi goreng sama nasi goreng terus lalapan itu dia bayar sampai 80.000 gitu. Ya namanya pendatang ya mereka oke fine aja. Cuman kan nanti di blow up ke media jadi kayak kurang enak untuk dilihat kan. Betul. Dan beberapa kali juga kita sering lihat jalan Babarsari ditutup sementara diboikot karena ada konflik antara tawuran atau apa gitu kan, suku A dan suku B. Jadi di stop dulu. Itu untuk Jogja yang jadi destinasi wisata yang kuat karena industri pariwisatanya, saya rasa harus diberbenah ya. Betul. Harus bisa di-clearkan masalah seperti itu. Kalau premanisme itu berarti sama sejarah peradaban manusia juga udah ada ya? Udah ada dari zaman dahulu, premanisme itu udah ada. Karena dia lebih mengutamakan egoisme dia dibanding individu yang tadi gitu kan. Karena masyarakat di sini heterogen. Iya. Dia lebih kepada mementingkan individunya daripada masyarakat komunal gitu, komunitasnya. Ya udah, lu mau lapar atau gimana pun yang penting gue perut kenyang. Iya. Gitu. Rasa superioritas gitu. Superioritasnya tinggi. Dan egosentris dari masing-masing sehingga melakukan tindakan yang melanggar hukum sampai sangat tidak elok gitu kan. Iya, benar, tidak elok. Tapi mungkin teman-teman yang nonton tuh jangan khawatir untuk main ke Jogja gitu kan. Jogja nyaman gitu kan. Jogja nyaman memang untuk saat ini ya, kejahatan di mana-mana ada. Itu untuk awareness diri sendiri. Teman-teman ya kalau misalkan mau ke Jogja, silakan. Jogja nyaman untuk kita semua dari ras apapun, dari suku apapun. Jogja ini memang menurut saya itu memang masih layak untuk menjadi kota pelajar ataupun wisata itu sendiri. Masih cocok. Bahkan untuk teman-teman orang-orang tua kita yang lanjut usia yang mau pensiun di Jogja itu masih relevan lah gitu kan untuk masa tua gitu. Masa tua untuk di sini ya. Cuman harga tanah sama rumahnya mahal doang. Mahal itu sih, betul. Gini. Kalau sebenarnya bentuk diskriminasi itu di semua tempat juga nggak boleh. Mau dia di Jogja, mau dia di tempat lain, karena stereotip itu bikin ya merugikan sebenarnya, merugikan. Kayak itu hal yang sudah dihapus puluhan tahun yang lalu gitu kan, udah
ditegaskan, tapi kalau kita melihat fenomena hari ini masih ada, itu aneh sebenarnya. Iya, Apa sih latar belakangnya? Apakah pendidikan atau apa ya kira-kira yang membuat orang itu mudah untuk mendiskriminasi, untuk kemudian menjustifikasi, oh si A ini golongan si A ini begini begini begini. Nah, sebenarnya itu kan kemarin ada namanya itu sosiologi modern, filsuf modern juga, namanya itu Thomas Hobbes, yang bilang bahwa saya yang tadi bilang sesuatu yang benar menurut orang-orang kebanyakan itu akan menjadi benar meskipun itu salah. Makanya orang-orang ketika mengiyakan hal yang salah itu akan menjadi benar. Iya, karena diamini oleh secara majemuk Majemuk gitu. Wah, gitu itu kan. bahaya itu. Nah, itu sangat berbahaya juga gitu kan. Karena apalagi di era sekarang media dan digital ini sangat-sangat bebas gitu kan. Kalian bisa akses dimanapun dan kapanpun gitu Iya. Sekarang apa-apa yang belum jelas kebenarannya kayak kebenarannya, yang belum jelas faktanya aja orang bisa mengamini karena di sosial media itu betul. dilihat oleh halayak gitu kan. Iya, betul. Ya kembali ke tadi, kesalahan yang diamini oleh banyak orang dan dikonotasikan benar jadi benar. Itu yang jadi salah. Kayak ya kita mungkin harus melihat dari dua sisi. Pertama, kalau kita lihat kasus kos tadi ya, dari penyewa kos dan dari pemilik kos. Pemilik kos mungkin tanggung jawab dia ke masyarakat sekitar. Betul. Perlu untuk menjaga ketertiban, menjaga keamanan. Karena di sana dia juga kan berbisnis itu, Boy. Iya, bisnis. Terus dari si penyewa kos juga harus mentaati beberapa peraturan yang tertulis gitu. Ya, tapi kan nggak semua orang dapat kita kendalikan, itu susahnya. Iya, betul. Makanya terjadi hal-hal kayak gitu. Sehingga dikelompokkan, oh si A ini nggak boleh ngekos di sini karena sering ini. Oke. Tapi kalau itu terus berlanjut, menurutku itu udah hal yang salah gitu. Hal yang salah kenapa? Secara tidak langsung itu justifikasi dan generalisir yang sama rata ke setiap orang gitu kan. Padahal dia belum tentu melakukan, dan yang melakukan itu belum tentu juga kelompok dari mereka. Betul. Gitu kan. Walaupun memang dari satu daerah yang sama, dari belahan yang sama gitu. Iya, betul, makanya itu. Ya inilah mungkin menurut saya disebut kota pelajar tapi harus mempraktekkan juga gitu kan cara-cara atau karakteristik orang pelajar itu sendiri gitu. Ketika kita disebut kota pelajar, menurut saya Jogja kalau akan seperti ini disebut kota pelajar ini akan hilang gitu. Gotham City berarti. Iya, jadi Gotham City bukan kota pelajar lagi. Barbarsari berarti ya. Iya. Barbarsari, jadi ngeri banget itu kan. Jadi omongan bilang kota Jogja adalah kota pelajar, kalau lama kelamaan ini akan masih berlanjut dan berkepanjangan. Jadi makna kota pelajar di Jogja ini akan hilang gitu. Gue pernah tuh makan di Burjo di daerah Sorowajan lah, deket-deket Ambarukmo tuh kan. Jam-jam 1:30 malam ada orang, ya sama kayak kita, pendatang dari orang Papua gitu kan. Datang pap, dia kondisinya habis minum alkohol. Dia pecahin kaca, bam, pecahin bola lampu pakai parang, bam. Terus dia nodong, dia minta uang. Kemudian kasus itu ditindaklanjut, gini. Nah, setelah itu beberapa burjo di daerah situ udah pakai CCTV itu, pakai pengamanan segala macam. Tapi kan kita nggak tahu gitu kan, apakah memang subsidi pemerintah terhadap mahasiswa yang berasal dari sana itu merata, sehingga mereka itu tidak perlu melakukan tindakan anarkis untuk melakukan hal pemalakan. Itu kan sebenarnya nggak boleh juga ya gitu kan, sampai nodong segala macam gitu. Jadi banyak perspektif sebenarnya. Tapi yang salah ketika digeneralisir, oh kalau orang dari sana pasti di Burjo tuh ngutang dan nggak bayar. Namanya ngutang, semua orang pasti pernah ngutang gitu kan. Semua orang punya tingkat ekonomi masing-masing, tingkat ekonomi masing-masing gitu. Apalagi orang-orang perantau gitu kan. Tanggal tua tuh udah mulai tuh. Tapi kalau dalam tanda kutip dia mahasiswa, kemudian dia dapat subsidi pemerintah untuk bisa belajar di sini, ya, berarti ada beberapa pihak nih yang terlibat. Kenapa kemudian mereka sampai melakukan tindakan seperti itu? Secara nggak hanya cuma satu kali, beberapa kali gitu kan, sampai Burjo itu nyewa pihak ketiga untuk membantu keamanan, terus masang CCTV serentak gitu kan. Itu kan ngeri banget kalau gitu. Karena imbasnya kita semua ada tulisan dilarang kasbon. Hiroshima hancur karena bom, Burjo hancur karena bon gitu. Jadi kan semua orang nggak bisa disamain gitu. Iya, selalu bahkan
saya dari Bandung itu sebutnya Burjo sebenarnya. Padahal Iya. orang Burjo bukan semua orang Bandung gitu. Iya. Karena kebanyakan orang Bandung. Iya, semua orang Bandung. Bahkan di sana ada Burjo Borneo. Itu bukan orang Sunda Enggak, bahkan. orang Kalimantan Iya, itu kan. Kalimantan, Bang. Kalimantan. Usaha itu namanya kan. Karena kan setiap daerah itu kan punya culture-nya masing-masing dia. Jadi ketika kejahatan itu disematkan atas dasar etnosentris, atas dasar kesukuan, atas dasar rasa pengelompokan, itu salah besar. Karena semua orang itu ketika dia sudah mulai bisa berpikir, bisa hidup dalam masyarakat yang majemuk, masyarakat yang heterogen gitu kan. Karena setiap wilayah ini kan punya adat dan budaya yang harus kita ikutin gitu kan. Ketidaksukaan kita terhadap budaya tersebut bukan berarti kita harus bertindak seenaknya gitu kan. Kalau kita melawan hukum kan otomatis ada konsekuensi logisnya, oke dihukum. Tapi kalau melawan adat itu sanksi moral. Sanksi moral yang diberikan ada generalisir itulah. Iya. Dan itu menjadi PR kita bersama sebagai, ya saya juga pendatang, Bang Henry juga pendatang, untuk sama-sama berbenah diri. Iya. Jadi bukan berarti dia salah, kita bisa berhak melakukan sesuatu kepada dia gitu. Betul. Dan gue sering loh beberapa kali itu ngomong kan, misalkan beli apa gitu ke yang jualnya orang Jogja, bukan orang sini ya gitu, ditanya. Lah emang iya kan saya pendatang gitu kan. Terus lucu lagi gini, soalnya logatnya beda lah. Ya jelas beda dong gitu kan. Namanya juga saya pendatang dengan culture dan lingkungan yang berbeda gitu kan, keturunan yang berbeda dan sebagainya. Tapi hal seperti itu menurut gua nggak perlu ditanyain lah. Jelas-jelas orang yang menimba ilmu studi di sini itu kan orang-orang pendatang, kayak kamu, kayak saya gitu kan, siapapun itulah. Secara bahasa udah pasti jelas. Dari awal berdirinya republik ini aja, masyarakat itu udah beda-beda. Iya, apalagi betul. Hari ini gitu kan. Sering banget tuh gue ditanya, bukan orang sini ya mas? Jadi hal-hal kayak gitu kan berarti ada sesuatu yang kurang berkenan di hati orang Jogja terhadap pendatang. Gimana pun pendatang itu ngasih subsidi yang besar loh. Kontribusinya besar secara ekonomi. APBD juga iya kan? Sangat tinggi. Kayak apa? Kos-kosan kita kan bayar gitu kan. Terus kayak jajanan-jajanan UMKM yang disediakan oleh mereka kita beli. Betul. Terus banyak hal yang kebermanfaatan dari pendatang ini gitu kan. Iya, harusnya memang saling diterima dari manapun, dari suku apapun ya kita, karena kita datang sendiri untuk belajar, bukan untuk mencari masalah gitu kan. Orang-orang yang dari luar Jawa, luar Jogja itu datang ke sini memang pure sebenarnya dari hati sendiri pengen belajar gitu kan. Kalau mau nyari-nyari hal yang lain itu kan banyak gitu. Karena memang tadi untuk orang-orang perantau di sini mayoritas itu orang yang mau belajar atau jadi pelajar itu sendiri gitu. Mayoritasnya. Jarang sih ya orang datang ke Jogja kerja, kecuali memang dia disposisi gitu kan dari perusahaan mana didistribusikan ke sini untuk mengkoordinir wilayah DIY gitu. Tapi kalau orang sengaja daftar kerja segala macam nggak bisa. Ya kan jarang juga, karena di sini ya secara objektif aja lah UMR-nya cenderung rendah. Kos biaya rokok ini hampir sama nih menyeluruh internasional kan. Sama juga. Mungkin itu marketing angkringan paling. Angkringan ini ya oke, bisa sebut kita murah angkringan. Tapi kan apakah dengan nasi kucing satu bungkus itu bisa kenyang gitu kan? Itu kan ada sate-sateannya gitu kan. Gua rasa angkringan sekarang mahal kok. Sate aja udah 2.000 dia. Betul. Nasi kucing udah 2.500, itu 20.000 lah, sama aja gitu kan. Kayak kita di Jabo. Gak ada bedanya. Betul, makanya itu ya temen ya ada juga ya, itu stereotip Jogja itu murah itu salah juga gitu. Salah juga. Iya bener. Jogja itu murah enggak juga gitu kan. Jogja itu untuk taraf hidup nyaman iya kalau gaji lu 10 juta gitu kan. Ya sama aja pengeluaran. Ya sekarang saya kenapa pengen ke Jogja karena biaya hidupnya murah. Padahal enggak juga gitu. Berbicara oke di Gunung Kidul mungkin murah aja nah gitu. Iya. Berbicara murah nyaman nanti dulu gitu. Iya, karena kenyamanan itu kan gimana kitanya sebenarnya. Iya, itu balik lagi ke individunya. Tapi tetap hasil dari pengamatan kita kayak premanisme dan etnosentrisme itu harus dibuang-buang jauh lah dari sini. Iya nggak sih? Betul. Kita harus memang meningkatkan toleransi lah khususnya di sini. Yang saya diajarkan, Gus Dur bilang memang toleransi itu sangat penting banget gitu kan. Khususnya karena negara kita yang bermacam-macam etnis, bermacam-macam suku, budaya dan ras itu memang Indonesia bersatu
dengan hal itu. Kan kita berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Itu yang selalu ditekankan oleh pendiri-pendiri bangsa kita sendiri gitu kan. Nah itu sih paling kalau untuk mengenai perspektif etnosentrisme dan premanisme yang ada di Jogja itu sendiri gitu kan. Bahkan ya, gue pindah kos itu diminta KTP. Asal dari mana? Asal dari sini gue. Oh ya sudah boleh masuk. Emang kenapa gue bilang kalau saya dari daerah sini? Gini. Itu berlanjut terus itu masalah kos-kosan sampai hari ini. Makanya kenapa resah gitu kan. Di lain hal tadi. Padahal ya mereka bayar juga gitu. Kalau misalkan masalah nggak bayar kan itu udah ada SOP sendiri, ada regulasi sendiri dari pihak pos. Cuman kita belum apa-apa, nggak bayangin aja lu nenteng-nenteng tas lu misalkan datang dari daerah terbit matahari datang mau cari kos, kamu dari mana? Dari daerah sini. Oh nggak boleh mas katanya, gini. Padahal dia baru datang, nggak tahu apa-apa, nggak ngelanggar apapun juga dilindungi undang-undang, punya KTP kan dia, kecuali dia imigran ilegal gitu ya. Itu sampai hari ini tuh masih bisa kita temui sebenarnya. Itu malah menjadi isu HAM kalau gitu kan. Oh masuk HAM berarti? Iya masuk isu HAM itu tuh, karena memang kita ya itu punya hak untuk punya tempat tinggal, hak untuk hidup gitu kan, hak untuk berkumpul, masa untuk berserikat gitu. Berserikat. Kalau mereka melanggar itu berarti mereka menyalahi HAM itu sendiri gitu kan. Yang salah itu ketika berserikat kemudian dia membangun hegemoni. Nah, itu jadi masyarakat komunal gitu kan, komunitas gitu kan. Sebenarnya Jogja ini ya bagus, jadi tingkat kreativitasnya banyak kok, banyak komunitas-komunitas, himpunan, itu bagus gitu, ke arah yang selama itu arah ke positif. Iya, hal-hal positif. Hal-hal yang positif gitu selama itu. Tapi kalau misalkan mulai ke arah-arah yang negatif kayak tadi gangster kayak gitu, ya itu ya dibuang-buang jauh lah gitu kan. Itu karena bukan budaya Jogja itu sendiri, yang Jogja memang punya budaya enggak itu sendiri kan, sopan santun gitu kan. Berbicara ya sopan santun, mungkin terminologi sopan santun di setiap daerah itu beda-beda. Betul. Karena itu kan berkaitan dengan etik dan moralnya gitu kan. Seorang manusia atau orang-orang dewasa ketika membangun sosial dengan orang itu kan dia punya tahapan dan batasannya masing-masing. Betul. Bukan berarti hanya Jogja aja kan yang punya unggah-ungguh. Betul. Normanya beda-beda. Norma di setiap tempat. Iya, norma daerahnya berbeda. Bahkan bule pun yang datang ke sini gua rasa sopan-sopan. Yang membedakan kita nggak ngerti aja bahasanya. Iya. Gitu. Ke teman-teman menarik ya gitu kan. Dengan berbagai kasus nanti kita tampilin di video ini berita-berita apa aja sih yang terjadi di Jogja selama 2 tahun atau 3 tahun ke belakang ini banyak banget. Bahkan yang terupdate itu di pesantren Kerapiak kemarin, penusukan itu sampai dicari. Ini kan bukan solusi sebenarnya. Ditusuk oleh oknum. Santri loh. Santrinya yang nyari gitu kan. Santri yang nyari juga atas dasar rasialisme juga kan. Atas dasar golongan santri. Wah itu bukan problem solver menurut saya. Gitu. Memang bagusnya itu harus ke pihak berwajib. Iya betul. Biar masalah itu selesai. Betul itu sih. Oke, makasih Bang Hen, ini udah obrolan kita. Nanti kan tadi udah sempat nyinggung-nyinggung UMR gitu. Kalau bahas UMR di Jogja ini kompleks sebenarnya teman-teman. Kita harus nanti mungkin di episode selanjutnya kita bakal bahas terkait UMR Jogja segitu adanya, apakah cukup gitu kan. Nanti wawancara langsung sama pekerjanya atau orang sininya. Dengan UMR di bawah 3 juta bisa nggak sih hidup di Jogja? Ya nanti kita temuin jawabannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Makasih Bang Hen, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.